Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dikehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Asy-Syura 49 dan 50. Mas Bagus, udah. Ya, aku lagi bahagia. Emang kenapa sih? Boleh bahagia, tapi kok sepertinya baru kemarin saya hamil. Saya kan udah 7 bulan hamilnya, Mas. Emangnya saya nggak boleh bahagia? Boleh, tapi sekarang sebaiknya Mas turunkan saya, nanti Mas terlambat ke kantor. Oke. Aduh. Neng dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa, masukin semua baju ini ke kotak dan kasih semua ke orang miskin. Cepet ya, jangan lama-lama, udah pada nungguin tuh di bawah. Jangan lama-lama deh. Anissa? Iya, Bu.
Indri, Anissa mana? Biasa, Ma, di kamar. Lagi betapa tuh buat cari wangsit. Suruh dia bikin jus dan siapkan hidangan buat tamu-tamu. Ya. Nisa! Ada apa, In? Bantu-bantu dong. Cara anak aja di kamar ngerem. Betelor enggak, beranak juga enggak. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus bicara seperti itu? Saya sedang mengaji, saya pikir sudah ada Ipa yang membantu. Ipa ke supermarket, percuma deh sholat nunggang-nungging 5 waktu. Sampai sekarang nggak hamil-hamil. Masya Allah. Jangan bicara seperti itu, Indri. Habisnya doa kamu tuh nggak pernah didengar sama Allah. Jadi percuma deh, sampai sekarang nggak hamil-hamil. Iya kan? Indri, kita jangan pernah putus harapan. Ah, udah deh, diam. Berisik banget sih. Sekarang bikinin jus untuk ibu-ibu sama keluarin kue-kue. Udah tunggu tuh. Ini bulan Ramadan. Bukankah mereka sedang berpuasa? Emangnya semua orang tuh harus puasa apa? Jangan soalin dah. Ayo sekarang giliran saya ya. Ayo. Siapa yang punya keriting? Ayo. Aku punya. Aku. Idem. Jeng Suryo, si Ipa mana? Ganti pembantu ya. Ayo silakan sambil dicicipin dong. Ayo. Jeng, itu kan menantunya Jeng Suryo. Masa Jeng Citra nggak kenalin sih? Ups. Mana saya tahu, Jeng. Penampilannya aja kayak pembantu. Pakai daster butut lagi. Jus apaan sih ini? Jus mangga, Bu. Langsung saya buatkan dari buah mangganya. Mohon maaf kalau kurang enak. Saya tidak bisa mencicipi, saya sedang puasa. Ini bukan masalah nggak enak, tapi busuk. Bener, ini baru bikin. Jangan-jangan sari buah tahun lalu nih. Biasa. Nisa, Anissa. Ya. Dasar punya menantu bener-bener nggak punya etika sama sekali. Hah? Masa nemuin tamu pakai daster? Lagian kalau di rumah itu jangan pakai jilbab, norak, kampungan, nggak level sama sekali. Mereka itu tamu-tamu kelas atas, tahu nggak? Pantas kalau kamu itu dibilangin seperti pembantu. Maaf, Bu. Tadi saya buru-buru. Lain kali saya akan berpakaian lebih bagus lagi. Percuma lain kali. Udah lewat tahu. Bikin jus aja nggak becus. Biasa makan kedondong sih ya kamu. Heh, di sana itu ada buku resep makanan. Baca dong. Iya nih, gaul dong. Udah susah punya anak, nggak bisa bikin kita bangga lagi. Pusing ya punya menantu bikin sial. Bener-bener nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi heran ya, kenapa Bagus bisa mau sama kamu? Padahal kan banyak wanita yang cantik, yang modern, yang berkelas, yang keren, dan masih bisa melahirkan anak lagi. Nggak kayak kamu, norak, kampungan. Kamu pasti guna-guna ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan menuduh yang bukan-bukan. Hele! Banyak ngomong kamu ya? Bikin hati panas! Astagfirullahaladzim. Hai, Pak. Jangan ikut-ikutan dah. Pergi sana. Pergi. Mulut kamu itu ya kalau dibilangin selalu ngebantah. Hah? Awas ya, kamu jangan cerita macam-macam sama Bagus. Galon saya muka kamu sekalian. Ngerti? Nih, cocok sama baju kamu. Mah, jadi Mama mau menjodohkan Ratih dengan Mas Bagus. Yang dulu sama-sama tinggal sama kita di komplek Hankam itu kan, Mah? Tapi setahu Ratih, Mah, dia kan udah punya istri. Sudah?
kamu nggak usah banyak protes. Ikuti aja semua kata Mama. Mama itu tahu yang terbaik buat kamu. Mau hidup enak nggak kamu? Ya mau dong, Ma. Rati kan bosen pura-pura jadi orang kaya terus. Rati kan juga pengen jadi orang kaya beneran, Ma. Makanya ini Mama kasih jalan. Ma, tapi emang sekarang mereka udah kaya raya ya, Ma? Apa salah saya? Ya Allah, bukalah mata hatinya agar tidak menyalahkan saya yang belum juga hamil setelah keguguran setahun yang lalu. Nisa, kamu kenapa nangis? Coba lihat. Lumayan parah lukanya. Ini pasti ada hubungannya sama ibu saya. Diapain kamu sama dia? Jujur. Nisa, lihat mataku. Jawab yang jujur. Kamu sama suami sendiri nggak jujur. Gimana sama orang lain? Ibu melemparkan botol pada muka saya. Saya udah tahu nih ada hubungan sama ibu saya. Mas, tidak usah diperpanjang permasalahan ini ya. Saya sudah memaafkan ibu. Memang saya yang salah. Ini masalah tidak bisa didiemin aja. Ibu saya harus ditegur. Kalau enggak, ibu saya akan mengulanginya lagi. Dia harus ditegur. Mas, tapi kalau Mas menegur dia, nanti hubungan saya dengan ibu malah akan tambah parah. Tidak usahlah, Mas. Tolong. Maafin aku ya. Aduh, ini Ratih ya? Cantik banget. Iya, dia sekarang sudah 22 tahun. Dan saya sudah suruh dia menikah loh. Oh, belum nikah ya? Terus mau cari suami yang kayak apa? Ya, maunya sih yang mapan dan ganteng. Seperti anak Jeng itu loh. Temen Rati waktu masih kecil dulu itu. Tapi sayang ya, dia kan sudah menikah, Jeng. Seandainya masih ada kemungkinan. Yaudah, yuk silakan diminum. Makasih. Kayaknya Ratih cocok jadi istrinya Bagus. Dia nggak malu-maluin kalau dikenalin ke orang-orang. Udah cantik, berpendidikan, seleranya tinggi lagi. Sudah waktunya Anissa didepak dari kehidupannya Bagus. Saya sudah muak. Ratih, Bagus pasti senang sekali loh ketemu kamu. Kan kamu teman lamanya. Indri, panggil sana kakakmu. Iya, Ma. Ratih, Tante sama Mama biar ke dalam aja ya. Kita mau ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Ya, kamu di sini sama Bagus. Oke? Yuk, Jeng. Mas Bagus, udah lama ya kita nggak pernah ketemu. Anissa, kenalin Ratih, teman saya. Ratih, ini istri saya. Rati. Anissa. Saya sih setuju saja, Jeng. Kalau Bagus dijodohkan sama Ratih. Tapi kan Bagus masih punya istri. Itu masalah gampang. Saya akan berusaha Bagus supaya menyingkirkan Anissa. Tapi kalau seandainya Anissa nggak mau dicerai, bagaimana ya, Jeng?
Begitulah, Ki, sikap anak laki-laki saya semenjak dia menikah dengan perempuan kampung itu. Sikapnya jadi berubah sama sekali. Dia jadi menentang sama saya. Gimana saya nggak curiga, Ki? Anak saya itu ganteng. Menikah dengan perempuan kampung, mana miskin lagi. Kami curiga, Ki. Jangan-jangan dia diguna-guna sama istrinya. Tolong saya, Ki. Tolong supaya Bagus membenci Anissa. Sebab istrinya itu selalu menghasut Bagus supaya dia benci dengan keluarganya sendiri, Ki. Kalau cuma itu masalah kecil, gampang. Apa cuma itu? Oh, enggak. Masih ada lagi, Ki. Satukan mereka. Buat mereka saling jatuh cinta dan sehidup semati. Setuju, Jeng? Iya, setuju. Mas Bagus? Sepertinya mau hujan. Mas Bagus? Mas Bagus, tahun ular! Mana? Itu Mas, lihat Mas, itu Mas! Awas ular Mas, kesini Mas! Mana ularnya? Mas Bagus! Awas Mas, ularnya Mas! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah. Kamu kenapa? Saya mimpi buruk. Semoga kamu segera sadar dan terbebas dari perempuan kampung itu, Bagus. Bagus. Ini susu coklatnya. Ini buat saya. Bukannya terima kasih. Memangnya Mama nggak boleh kalau bikinin kamu susu coklat. Ayo dong minum. Tumben ibu mau membuatkan susu coklat untuk Mas Bagus. Biasanya dia cuma bisa nyuruh. Ayo, dihabisin. Enak kok. Nanti kalau udah dingin, nggak enak lagi. Ayo, mesti panas-panas minumnya. Minum, sayang. Biar kamu membenci Anissa. Lalu kamu bisa menikahi Ratih. Ya Allah, ya Rabbi. Hamba mohon padamu perlindunganmu bagi diri hamba dan bagi suami hamba dari segala bentuk kejahatan, ya Allah. Hamba mohon padamu selamatkanlah kami dari segala bentuk mara bahaya. Ya Allah, semoga mimpi buruk hamba bukan merupakan suatu pertanda buruk. Hamba mohon ya Allah, selamatkanlah kami berdua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Apa arti mimpi buruk itu ya? Semoga mimpi hamba tentang ular itu bukan merupakan pertanda buruk. Selamatkanlah kami berdua ya Allah.
kok jadi ingat Rati tiba-tiba? Ah. Tapi boleh juga dia. Apa-apalah, teman lama. Cuma mau nanya kabar. Mas Bagus. Halo? Hai, Mas Bagus. Tumben nelfon. Ada angin apa nih? Enggak, mau ngajakin kamu makan malam bersama. Berdua aja, mau nggak? Berdua? Iya, berdua, biar nggak ada yang ganggu. Mau nggak? Ya, mau dong. Siapa takut. Jemput ya? Oke, nanti aku jemput jam 8 ya. Oke, bye. Bye. Untuk siapa kamu nyiapin makanan itu? Hah? Untuk kita sekeluarga berbuka puasa, Bu. Emangnya kamu keluarga kita apa? Enak aja, jangan ngaku deh. Lagian Mas Bagus nggak makan di rumah kok. Kasian deh kamu. Tapi setahu saya Mas Bagus bilang akan berbuka puasa di rumah. Bagus tadi telepon, dia bilang nggak mau buka puasa di rumah. Katanya masakan kamu tuh nggak enak. Masa Mas Bagus? Jadi kamu nuduh Mama bohong gitu? Bukan begitu. Maksud saya, biasanya kalau Mas Bagus akan membatalkan janjinya, dia pasti akan telepon dan bicara langsung pada saya. Heh, itu dulu. Kamu tahu nggak? Sekarang Bagus tuh udah nggak mempan dengan guna-guna kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya tidak pakai guna-guna. Alah, jangan sok bodoh kamu. Kamu pasti pakai ilmu-ilmu gaib, kan? Demi Allah, Bu, saya tidak mengerti urusan seperti itu. Terus kenapa Bagus bisa lengket sama kamu? Padahal kamu ini kan kampungan, nggak bisa punya anak lagi. Kalau kamu nggak pakai ilmu pelet, mana mungkin Bagus mau sama kamu? Saya yakin pertemuan dan pernikahan kami berdua ini atas seizin Allah, Bu. Jangan soalin deh lo. Udah, makan aja sendiri. Yuk, Mah. Assalamualaikum. Mas sudah berbuka puasa? Kalau udah emangnya kenapa? Nggak boleh? Bukan begitu, Mas. Saya sudah masak makanan kesukaan Mas untuk berbuka puasa. Kalau kamu udah masak buat saya, emangnya kenapa? Nyesel kamu? Ada apa sebenarnya, Mas Bagus? Bukan urusan kamu. Mas, saya hanya ingin kita bisa berbuka puasa bersama, berdua. Rasanya akan lebih nikmat. Terserah kamu maunya apa, saya nggak peduli. Kenapa Mas Bagus tiba-tiba berubah? Apa yang terjadi? Apakah ini arti dari mimpi buruk saya? Anissa, tolong bikinin saya susu coklat. Anissa, denger gak? Bikinin saya susu coklat sekarang! Mau apa lagi? Mana susu coklat saya? Susu coklatnya habis, Mas. Tapi saya sudah buatkan teh. Susu ya susu. Teh ya teh. Lo gimana sih jadi istri? Hah? Maaf, Mas Bagus. Akhir-akhir ini saya merasa Mas agak berubah. Saya berubah. Lo yang ngaca. Lihat badan lo kurus. Jelek, pucat, nggak kurus.
Barangkali akhir-akhir ini saya agak capek, Mas. Bisanya cuma malu-maluin suami aja lo. Selama ini buat apa gue kasih duit? Buat merawat diri lo sendiri. Kayak gitu aja lo nggak bisa. Yes, kita berhasil, Ma. Hah? Sudah waktunya sahur. Udahlah, tinggalin aja perempuan kampung yang nggak berguna itu. Hah? Nggak harus ceraikan nggak apa-apa. Terus ambil istri kedua. Iya, Mas. Rati aja yang jadiin istri kedua. Dia itu lebih dari segala-galanya dari Kanisa. Lebih cantik, lebih gaul. Pokoknya istri idaman deh. Buruan, cepat-cepat. Nanti kalau enggak, dia diambil orang lain loh. Emangnya aku harus minta izin sama Anissa lagi untuk menikah? Ngapain? Mesti ngomong sama dia segala. Minta izin lagi. Yang jadi kepala rumah tangga ini kamu, Bagus. Jadi kamu yang menentukan segala keputusan di dalam rumah. Dan pasti Anissa itu akan ikut apa yang kamu omongkan. Percaya deh sama Mama. Iya, Mas. Kanisa pasti mau deh di Madu. Apalagi sekarang dia nggak bisa hamil. Udahlah, cepet ambil keputusan. Nggak usah bingung-bingung. Nggak akan terjadi apa-apa, percaya deh. Si Anissa itu nggak usah dianggap istri lagi deh, Kak. Semoga setelah minum ini, Bagus mau menikahi Rati. Gus, minum susu coklatnya ya. Biar badan kamu nggak capek. Yuk, kamu kan udah seharian kerja sayang. Ayo dong, minum ya. Anissa mana? Ada di kamarnya. Barangkali lagi sholat. Mampus kamu, Anissa. Sekarang Bagus sudah setuju untuk menikahi Rati. Kali ini saya yang menang dan kamu yang kalah. Anissa, aku... Mas sudah pulang. Kalau tahu Mas pulang cepat, saya bisa sholat berjamaah. Saya mau bicara penting sama kamu. Soal apa, Mas? Saya mau menceraikan kamu. Kenapa, Mas? Pokoknya kamu nggak usah banyak tanya. Saya mau menceraikan kamu. Apa salah saya, Mas? Kamu cari tahu sendiri. Karena kalau aku menikahi Rati, aku akan mempunyai anak. Tapi Mas pernah bilang pada saya, kita harus sabar. Kita harus terus berdoa dan berusaha. Insya Allah Allah akan memberikan anak pada kita. Mau sampai kapan saya harus menunggu? Hah? Saya bosan menunggu. Setuju apa tidak? Saya sudah kasih tahu kamu. Kalau saya akan menikahi Rati. Ngerti kamu?
Bagaimana? Saya ikhlas. Kalau Mas ingin menikah dengan Ratih dengan tujuan mendapatkan anak, kalau itu juga bisa membuat Mas bahagia, lakukanlah. Saya ikhlas, Mas. Tapi tolong, Mas. Mas jangan menceraikan saya. Saya rela Mas menikahi Ratih. Bagus jadi beristri dua dong nanti. Terima kasih. Wah, hebat ya. Kalau saya sih ogah, mendingan cerai. Anissa sabar banget sih ya. Ya maklum lah, namanya juga orang kampung. Pikirannya tuh sederhana banget. Udah gitu dia tuh orangnya pasrahan banget lagi. Yuk. Terima kasih. 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 Menantu saya yang ini cantik kan? Dulunya dia itu foto model dan pergaulannya itu sangat luas. Jadi pantas kan jadi menantu saya. Kalau gitu, sekarang menantunya Bu Suryo selevel dong. Oh iya. Lama-lama kasihan juga yang lihat Anissa. Pasrah banget sih jadi orang. Kalau saya tuh udah saya sunatin lagi tuh suami. Bu, Ibu tidak perlu menyeret saya seperti ini. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Bagus dan Ratih. Kenapa? Kamu mau pamer kalau kamu itu sekarang lagi sedih, hah? Dan kamu menangis di depan tamu-tamu itu supaya kamu dapat simpati, gitu? Saya ikhlas, Bu. Mas Bagus menikah lagi. Saya hanya ingin melihat. Dengar ya kata-kata saya. Kamu tidak boleh keluar sampai tamu-tamu undangan itu bubar, ngerti? Hai sayang. Hai, dari mana aja kamu sayang sama mama? Abis beli gelang ini. Bagus ya? Kamu kelihatan tambah cantik pakai ini. Mau kemana kamu? Sudah maghrib. Saya mau batalkan puasa saya. Jangan batalkan puasa dulu. Sekarang juga kamu buatin kita makanan, langsung antar ke kamar kita. Ngerti? Ayo sayang. Ayo. Minum coklatnya nih. Taruh aja makanan di situ. Kalau udah ditaruh, langsung keluar. Jangan lama-lama di sini. Cepet! Lagi sayang. Ayo dong lagi.
Ngapain kamu kesini? Mau berbuka puasa, Bu. Enak aja. Kami aja belum selesai makan. Kamu makan dari sisa-sisa kami. Lagian tempat kamu bukan di sini tahu, tapi di dapur sana sama si Ipah. Udah sana. Pergi sana. Kita kerjain aja si kampungan itu. Tadi di dapur, Mama udah kosongin semua makanan. Nah, Indri, tugas kamu. Setelah kita selesai makan, kamu buang sisa makanan ini ke tempat sampah. Biar dia kelaparan sekalian. Syukurin, buka puasa cuma makan angin. Kamu perempuan sialan. Allahu Akbar. Aku berniat puasa karena
Mungkin saya harus coba membangunkan Mas Bagus untuk sahur supaya dia bisa puasa. Ya Allah, kuatkan dan sabarkan hati hamba-Mu ini ya Allah agar tidak putus asa. Wanita mana yang tidak tersayat hatinya mendengar suami yang dicintainya sedang bercengkrama di tempat yang pernah menjadi peraduan kami. Hei! Ngapain kamu berdiri di sini? Hah? Mau ngintip ya? Ngaku aja! Ada apa sih, Ma? Teriak-teriak. Ini nih, kerjaannya si Anissa sekarang jadi tukang ngintipin kamar orang. Kamu mau mata-matain mereka ya? Ada apa sih? Pasti kamu punya niatan jahat mau ngancurin Mas Bagus sama Ratih. Iya kan? Ngaku aja deh. Kamu ngiri sama Ratih ya? Jadi sekarang kamu datang ke sini, kamu mau pasang guna-guna buat mereka? Iya? Demi Allah, Bu. Saya datang kemari tidak mau melakukan hal-hal buruk. Bukan itu maksud saya hanya ingin membangunkan Mas Bagus dan menanyakan apakah dia mau makan sahur atau tidak, itu saja. Alah alasanmu. Sini kamu. Hah? Hah? Kamu mau naruh dan masang guna-guna buat Ratih? Kalau saya mau periksa. Mana? Ayo. Hah? Ayo lepasin semua. Hah? Sekarang kita periksa semuanya. Hah? Mana? Ngaku aja kamu, Nisa. Kamu taruh di mana guna-guna itu? Ngaku. Ayo. Kamu taruh di mana? Ada pasti ribut-ribut. Ini perempuan gak berguna ini, Mama pergoki lagi ngintipin kamar kamu. Pasti dia mau pasang guna-guna. Dia mau meleti kamu supaya kamu kepelet lagi, Bagus. Demi Allah, Mas. Saya hanya ingin membangunkan Mas Bagus dan menanyakan apakah Mas Bagus mau makan sahur atau tidak. Hanya itu. Saya tidak bermaksud yang jahat, Mas. Betul, demi Allah. Jangan percaya, Mas. Maling mana ada yang mau ngaku. Lagi ngapain kamu keluar dari kamar malam-malam begini? Hah? Kalau mau puasa ya puasa, sahur sana. Nggak usah urusin orang lain. Hei, Anissa, kamu denger ya. Kita ini kan pengantin baru. Jadi kalau kita nggak puasa juga nggak apa-apa. Kita juga bisa puasa hari lain kok. Ya sayang, betul lagi. Pekerjaan kamu udah selesai. Dengar itu. Saya akan selesaikan pekerjaan ini setelah saya sholat. Heh, lawan ya kamu. Nisa udah dateng, Mah. Udah air wudhu lagi, Mah. Ya udah, sekarang matikan lampunya. Ayo kita pergi. Ayo. Iya. Gimana? Gimana rasanya setelah kamu nginjak pecahan gelas ini? Hah? Apa kamu masih mau sholat dan minta bantuan sama Tuhan kamu? Hah?
transfusikan darahnya supaya saya bisa sholat, Bu. Hah? Apa kamu kira kamu bisa melakukan apa yang kamu mau? Hah? Anissa, kamu denger ya. Kita kasih kamu 2 pilihan. Kamu ikutin perintah kita, atau kamu tetap sholat. Kalau kamu pilih sholat, berarti kamu siap untuk jalan di pecahan kaca ini. Pilih mana? Saya pilih sholat. Oh! Buta ya mata kamu. Ngapain kamu berdiri di situ? Bantuin dong. Cepat. Iba, siapa yang suruh kamu? Sini. Ayo bawa. Aduh, hancur semua barang-barang aku. Kamu tahu nggak, Anissa? Itu barang-barang mahal dan kamu belum tentu bisa menggantinya, ngerti? Sengaja barangkali. Dasar perempuan jahat kamu. Itu barang-barang anak saya. Kamu nggak suka kalau Rati hamil? Makanya hamil dong kamu. Mas Bagus ini gimana sih? Gimana dia bisa hamil? Orang tidurnya aja nggak sama kamu. Ya, sayang. Selamat ya, Pak. Bayi Anda perempuan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Lucu ya? Lucu sekali. Kenapa ya? Sikapnya Mas Bagus makin hari semakin kasar pada saya. Padahal saya sudah berusaha untuk mengalah. Apa ini? Bau coklat. Ini gelas susu coklatnya Mas Bagus. Tapi kok ada ampas hitamnya? Jangan-jangan Ya, memang benar. Ada yang tidak beres dengan suami ibu. Dia terkena guna-guna supaya sayang sama istri mudanya. Sementara dengan ibu, dia bisa benci setengah mati. ya Allah. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Ibu tidak perlu melakukan apa-apa. Insya Allah, Allah akan membalasnya. Iya, Bu.
Nisa, besok kami mau mengadakan acara kekahan anaknya Ratih. Jadi kamu masak yang enak ya? Acaranya setelah buka puasa, Bu? Enggak, acaranya siang. Dan bukan urusan kamu. Kita mau puasa kek, mau enggak kek, ngerti? Kami besok mau potong kambing. Jadi kamu masak gulai kambing yang enak kesukaan saya, ya? Iya, Bu. Tapi bukankah dokter bilang Ibu tidak boleh makan kambing? Apa kamu bilang? Memangnya kamu ini asistennya dokter? Sok ngelarang-larang saya segala. Bagus yang anak saya aja nggak berani ngelarang-larang saya. Emangnya kamu ini siapa? Anak bukan? Menantu juga menantu nggak berguna. Lagi makan daging kambing banyak banget sampai sepiring penuh. Tidak apa-apa. Yang bikin saya sedih di saat bulan Ramadan seperti ini, mereka tidak berpuasa, termasuk suami saya, Pak. Mas Bagus, Ratih kan udah ngasih keturunan buat Mas Bagus. Jadi apa gunanya lagi si Anissa di rumah ini? Dia itu kan udah gak ada manfaatnya sama sekali, Mas. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mas Bagus harus menceraikan dia. Saya nggak mau jadi istri kedua. Saya nggak mau, Mas Bagus. Pokoknya saya mau jadi istri satu-satunya Mas Bagus. Ini Mas susunya. Istri pertama, aku nggak mau. Gus, ini minum susu coklatnya. Biar Anung ya. Tidak enak badan. Dasar kamu kebo, ayo bangun, cepat bangun. Saya mau ngomong penting sama kamu, cepat. Sabar, Mas. Sabar. Saya mau menceraikan kamu, sekarang juga. Nggak ada tapi-tapian. Karena kamu sudah mengganggu rumah tangga saya dan Ratih. Dan Ratih nggak mau lihat muka kamu, sekarang kamu keluar dari rumah saya. Ayo cepat. Cepat. Nggak usah bisa, Mas. Cepat. Cepat. Ayo. Ayo. Dengan saya, Mas. Dasar perempuan bandel. Kamu nggak dibutuhin lagi di rumah ini. Pergi sana. Jangan dengerin, Mas. Dia itu pengen nuntut hak yang sama kayak aku. Jangan dengerin. Hak yang sama? Enak aja. Anak aja kamu nggak punya. Udah bagus boleh tinggal di rumah ini. Memang seharusnya dari dulu aja, Mas, dari usia dari sini. Nanti lama-lama bisa ngelunjak lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi sana. Pergi dari sini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anissa, kamarnya sudah siap di belakang. Mulai besok, Ibu Anissa bisa mengurus masjid. Ya udah, kamu cepetan telepon Mas Bagus, bilang Mama kena stroke. Iya ya. Ya ampun, Indri, handphone Mas Bagus gak aktif. Gimana, Indri? Mungkin Mas Bagus lagi meeting. Ya udah deh, kita ke rumah sakit ya, cepetan. Iya, iya. Ayo bantuin. Gimana sih? Mama sabar ya, Ma. Sebentar lagi kita akan menuju rumah sakit. Mama tahan sakitnya, Ma. Ya Allah, aku harus telepon Mas Bagus. Sebentar, Ma. Saya lagi berusaha untuk menelepon Mas Bagus. Halo? Tolong sambungkan saya dengan Pak Bagus. Cepet, cepet, darurat, darurat, cepat! Apa? Pak Bagus meeting? Ya udah, tolong sampaikan sekarang ibunya sedang menuju rumah sakit. Ya, iya gawat, gawat, cepat sampaikan. Aduh, kamu lapar ya sayangnya? Ya, susunya habis lagi. Si Pak mana sih? Tunggu ya sayang ya, kakak buatin susunya ya. Ibu! Ibu! Loh, kok Dede sendiri? Mbak Indri kemana? Wah, bakaran! Halo? Halo Tuan, saya Ipa Tuan. Ada apa, Pak? Rumah kebakaran Tuan. Nyonya pergi sama Non Rati ke rumah sakit. Nyonya kena stroke Tuan. Apa? Kenapa sih? Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa ibu saya meninggal gara-gara darah tinggi? Dan kenapa Indri bisa kebakar di rumah? Dan kamu? Kenapa kamu bisa begini?
ini karena kita semua berdosa sama Anissa. Apa? Bagus, Mas Bagus, tolong bantu saya. Bantu saya pertemukan saya dengan Anissa. Saya mau ketemu sama Anissa. Ya, tapi Rati. Enggak, saya mau ketemu Anissa. Saya harus ketemu Anissa. Anissa! Anissa! Anissa, lihat yang terjadi dengan saya. Anissa, lihat wajah saya. Saya hampir mati, Anissa. Saya hampir mati. Saya telah melakukan banyak kesalahan, Anissa. Pasti tidak ada yang mau memaafkan saya. Tapi saya tahu, Anissa, kamu orang baik. Kamu pasti mau memaafkan saya. Loh, Anissa, kabulkan permintaan saya. Kabulkan permintaan saya, Anissa. Saya mohon, Anissa, saya mohon. Tolong jaga dan rawat anak saya, Anissa. Saya mohon. Saya mohon. Agar saya bisa tenang pergi, Anissa. Sebentar lagi saya akan pergi. Anissa! 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 Saya mohon. Anissa. Saya mohon, Anissa. Anissa, saya mohon. Bantu saya. Jaga anak saya. Mas Bagus, kenapa, Mas? Di mana saya? Kita di rumah sakit. Ngapain saya di rumah sakit?